Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, siswi SDN Cikadu yang Bapak cintai dan banggakan. Hari ini Senin 19 Oktober 2020 kita bisa belajar sebagaimana biasanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam, pelajaran ke-7 tentang menerima kodo dan kodar. Nah, silahkan dibuka buku e-booknya yang telah kalian download di website Bapak. Kita mulai menerima kodo dan kodar. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar memahami makna kodo dan kodar. Berikutnya contoh kodo dan kodar, dan yang terakhir hikmah beriman kepada kodo dan kodar. Oke, kita lanjut lagi. Amati gambar berikut. Nah, ini gambar yang pertama ini bayi dalam box. Nah, gambar berikutnya ini matahari bersinar di ufuk timur. Lalu gambar yang ketiga lomba qiraah Al-Quran. Dan yang terakhir lomba menjadi juara sepak bola. Masuk kita ke materi kodo. Perhatikan cerita berikut ini. Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Setiap hari Salim berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis kaligrafi. Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Namun setelah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba kaligrafi tersebut, Salim gagal meraih juara tingkat kecamatan. Salim menyadari bahwa perlombaan tersebut terdapat peserta lain yang lebih baik tulisan kaligrafinya daripada dirinya. Salim menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak atas segala sesuatunya. Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Nah, ini di sini cerita ini tentang Salim yang mengikuti perlombaan kaligrafi ya. Kaligrafi itu menulis huruf Arab atau ayat suci Al-Quran. Nah, dulu di sekolah kita juga ada yang mengikuti perlombaan kaligrafi mewakili sekolah. Oke, Salim sudah berusaha untuk berlatih agar bisa menjuarai perlombaan tersebut, tetapi akhirnya dia gagal karena ada peserta lain yang lebih baik. Memahami arti kodo. Kodo adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Kodo dan kodar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Sesuai dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22. Di sini ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dalika 'alallahi yasirun. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi dalam ayat ini bisa kita fahami bahwa apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi pada kita, semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz atau kitab yang Allah ciptakan bahwa itu akan terjadi. Jadi semuanya sudah sesuai dengan pengetahuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Tetapi ada yang memang nanti bisa kita rubah dan ada yang tidak bisa kita rubah.
Berikut penjelasannya. Contoh kodok. Nah, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ini merupakan contoh kodok karena ini merupakan ketetapan Allah atau keputusan Allah yang kita tidak bisa merubahnya. Misal kita ingin matahari terbit dari sebelah barat atau utara, tidak bisa karena ini merupakan ketetapan Allah. Berikutnya contohnya kematian. Kematian pun juga ini merupakan kodok dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengatur seseorang umurnya harus sampai sekian, harus sampai tua misalnya. Tidak bisa. Ketika ajalnya sudah datang, mau laki-laki ataupun perempuan, mau kaya ataupun miskin, ketika ajalnya sudah datang, maka tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Berikutnya, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai dengan porosnya. Nah, ini juga ketetapan Allah atau kode Allah yang manusia tidak bisa merubahnya sedikit pun. Kemudian ada lagi misalnya kita diciptakan menjadi seorang perempuan. Nah, kita tidak bisa memilih gitu. Ingin diciptakan menjadi laki-laki tidak bisa gitu. Allah sudah menentukan kodok terhadap kita bahwa kita diciptakan dari menjadi seorang perempuan atau menjadi laki-laki. Begitu pula kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikodokkan lahir di orang biasa misalnya, bukan dari kalangan orang kaya atau raja-raja atau presiden, anak presiden, nggak bisa gitu. Kita lahir dari rahim ibu kita gitu, yang merupakan misal orang Sunda, kita lahir dari ibu kita yang merupakan orang Madura misalnya, dan sebagainya. Itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa merubahnya. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi, kodok adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang manusia tidak punya andil sedikit pun untuk merubahnya. Nah, bisa difahami ya tentang kodok ini. Nah, apa sih hikmah kodok? Nah, berikut hikmahnya. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal yang positif. Ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Dan yang keempat, tidak sombong di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan yang padat kendaraannya. Yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Dan yang terakhir, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Nah, ini tentang kodok. Berikutnya kita membahas qadar. Nah, di sini ada cerita juga. Intinya cerita ini kalian bisa baca nanti. Intinya, Maryam ingin mengikuti lomba yang mewakili sekolahnya. Nah, Maryam terus berlatih dan berusaha untuk bisa memenangkan perlombaan tersebut. Ia melihat video bagaimana orang-orang berceramah karena dia ingin mengikuti lomba pidato. Terus dia juga melihat gaya-gayanya, terus mimik gerak dari orang lain sebagai referensi atau tambahan buat dia. Dia berlatih begitu rajin, begitu ulet, dan tiba pada saat perlombaan, Maryam ini bisa memenangkan
perlombaan tersebut dan ia merasa gembira. Nah, di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa Maryam telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa memenangkan perlombaan tersebut dan akhirnya dia bisa memenangkan lomba tersebut. Nah, ini adalah qadar yang Allah tentukan kepada Maryam, karena Maryam telah berusaha dengan sekuat tenaga, berlatih, rajin berlatih, mencari referensi yang lain. Akhirnya Allah memberikan kemenangan untuk Maryam berupa qadar. Nah, kalian bisa baca-baca lagi tentang qadar ini. Nah, memahami makna qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah SWT yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Nah, namun qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Nah, jadi qadar itu adalah ketentuan Allah SWT yang berlaku terhadap semua makhluknya. Nah, namun dia dapat diubah dengan ikhtiar dan kerja keras. Tentunya dibarengi dengan doa ya. Nah, qadar ini masih bisa kita rubah. Nah, berbeda dengan qada yang sebelumnya, kita tidak punya andil sedikit pun dan kita memang tidak bisa berbuat apa-apa selain menerimanya. Nah, kalau qadar ini adalah ketentuan yang Allah tetapkan namun masih bisa dirubah. Gitu. Dengan usaha kita tentunya. Nah, berikut contoh-contoh qadar. Yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa, ada usahanya. Nomor 2, menjadi juara lomba pidato atau lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. 3, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qori'ah terbaik di sekolah atau tingkat provinsi yang harus usaha yang gigih. Nah, jadi semuanya tidak lepas dari peran orang tersebut dalam berlatih, dalam belajar yang sungguh-sungguh, tidak pantang menyerah. Nah, untuk semangatnya ini kita bisa melihat contoh dari pencipta lampu ya. Nah, dari pencipta lampu yang bagaimana dia berusaha untuk menciptakan bola lampu walaupun pernah mengalami kegagalan yang begitu banyak, tapi pada akhirnya dia berhasil. Nah, padahal dia lahir dari keluarga yang kurang mampu. Nah, ini hikmah beriman kepada qadar. Yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Nomor 3, giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu ya. Ini kegiatan dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur, berangkat sekolah mungkin ya, ini atau sebelum tidur belajar terlebih dahulu, maksudnya seperti itu. Oke, sebelum ke tugas, ini ada rangkumannya. Silahkan kalian dibaca-baca lagi. Qada itu apa, qadar itu apa. Terus beriman kepada qada menyebabkan kita terdorong berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Jadi intinya qada itu adalah ketetapan Allah ya, Bapak ulangi, yang tidak bisa kita rubah. Misalnya tadi matahari terbit dari timur, kita lahir menjadi seorang perempuan, kita lahir di
Purwakarta, atau itu bisa diusahakan sebetulnya. Kita lahir dari ibu keturunan Sunda, Jawa, Madura dan lain-lain. Nah, itu ketetapan Allah ya, yang kita tidak bisa mengelaknya. Nah, untuk qadar ini sama juga ketentuan Allah yang berlaku terhadap semua makhluknya, namun bisa dirubah seperti tadi, memperoleh kemenangan dengan berusaha dan akhirnya Allah mengabulkannya. Terus juga kita misal ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, dan berusaha dengan sekuat tenaga akhirnya berhasil. Nah, itu merupakan qadar karena di dalamnya ada peran dan usaha kita, dan Allah mengabulkan atau menyetujui cita-cita kita, dan akhirnya kita bisa menjadi pengusaha. Oke, langsung kita kerjakan latihannya. Ini latihannya nomor 1, 2, yang A sajalah. Yang ini silahkan dikerjakan. Nomor 1 sampai 5. Berikutnya yang B ini enggak ini lewat. Ini kayaknya lewat aja dulu. Dan yang ini silahkan dikerjakan. Nah, yang ini yang D. Jadi Bapak ulangi, yang A 1 sampai 5, kemudian yang D yang ini 1 sampai 8. Nah, lahir sebagai anak laki-laki, apakah termasuk kodok atau kodar? Jika kodok, checklist di sini. Jika termasuk kodar, checklist di sini. Ya, silakan pilih salah satu. Nanti biasa dikerjakan, dikirim lewat website boleh, lewat WA boleh. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.